Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Kembali berjumpa dalam PDKT online hari ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang rindu untuk menerima janji Tuhan, saya ajak kita bersama untuk bermazmur baginya lewat lagu "Sebab Aku Ini Milik-Mu". Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah bagi kami sampai dengan hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengar sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar, Tuhan Yesus, boleh senantiasa bertumbuh di dalam hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan amin. Hari ini sharing firman yang saya bawakan berjudul "Tak usah ku takut, sebab Yesus besertaku". Pada sharing kali ini saya rindu agar para pendengar PDKT online yang hari-hari ini merasa khawatir, takut ataupun gentar menghadapi hari esok bisa merasa tenang bersama dengan Yesus. Kalau kita melihat atau mendengar bahwa dalam beberapa bulan terakhir media banyak sekali diwarnai dengan berita yang tidak mengenakan tentang tahun 2023, bahwa dikatakan di sana kalau tahun depan dunia akan mengalami yang namanya resesi global. Bagi kita yang mungkin jarang mendengar apa itu resesi, resesi itu adalah sebuah kondisi di mana ekonomi negara-negara di dunia ini semakin memburuk, yang tentunya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti berkurangnya lapangan pekerjaan, kesulitan finansial, dan banyak lagi dampak negatif lainnya yang mungkin saja terjadi akibat dari timbulnya resesi ini. Belum usai pandemi COVID, kita sudah kembali dihadapkan pada sebuah kondisi ekonomi yang diramalkan akan memburuk pada tahun depan yang hanya tinggal hitungan 2 bulan lagi.
Pertanyaannya bagi setiap kita sebagai orang percaya, bagaimana agar kita senantiasa merasa tenang di tengah situasi apapun yang sedang atau akan kita hadapi ke depan nanti? Untuk menjawab semua itu, saya rindu kita belajar dari kisah di Taman Getsemani di saat Yesus berdoa terakhir kalinya sebelum ia disalibkan. Mari kita baca dalam Markus 14 ayat 32-42. Di ayat 32 dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dikatakan dalam ayat 33 bahwa Yesus sangat takut dan gentar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan kita itu tahu dan mengerti sekali bagaimana yang namanya merasa takut dan gentar. Sebuah perasaan yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami di saat berada di dalam sebuah pergumulan. Sekalipun kita perlu mencatat bahwa pada saat itu Yesus bukan takut kepada kematian, tapi ia sangat sedih dan takut akan perpisahannya dengan Allah Bapa di surga. Di saat perasaan takut dan gentar melanda, apa yang kemudian Yesus lakukan? Ayat 35 dikatakan, Yesus maju sedikit, merebah diri dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dan Yesus tidak hanya berhenti pada berdoa, namun di ayat 36 dikatakan, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Poin pertama agar bisa tenang dalam situasi yang menakutkan yang harus kita lakukan adalah, carilah wajah Tuhan dan biarkan kehendaknya yang jadi. Dalam Alkitab dikatakan, orang yang mencari pasti akan berakhir menemukan. Demikian juga saat kita mencari wajah Tuhan, maka kita pun juga akan menemukan tangannya yang penuh kasih. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13 yang berkata, sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau Tuhan sendiri yang sudah berkata pada kita bahwa Ia yang akan menolong kita, maka itu sudah jauh lebih dari cukup menandakan bahwa Dialah pribadi yang akan bertanggung jawab penuh mengatasi apapun persoalan dalam hidup kita. Perkataan Tuhan ini membawa damai yang begitu menyejukkan. Setiap hati yang tadinya dipenuhi rasa takut dan cemas menjadi tenang dan aman bersama Tuhan. Di saat itulah kita kemudian berkata, biarkan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku atau kehendak kami. Kita serahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan dalam Galatia, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekalipun mungkin ada dari kita yang hari ini takut atau cemas akan sebuah kegagalan di depan, tetaplah percaya selama di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang penuh pengharapan. Sekalipun beras yang kita kelola hari ini gagal menjadi nasi, namun percayalah bersama dengan Tuhan, bubur itu pun dapat diberkati menjadi bubur yang enak untuk dimakan. Hiduplah dengan iman percaya, kerjakan dengan serius apa yang menjadi bagian kita, nanti Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Poin berikutnya kita baca di ayat 37b, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Kemudian Yesus berkata di ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dua ayat yang barusan kita baca tadi mengandung sebuah poin penting, yaitu di mana Tuhan mengingatkan kita agar berkomitmen untuk berdoa dan menjaga kekudusan. Poin ini juga sekaligus menjadi poin kedua dari sharing kali ini. Tuhan Yesus dengan jelas menyuruh Simon Petrus untuk berjaga-jaga, karena Tuhan tahu manusia daging kita itu lemah. Lemah maksudnya mudah atau rentan untuk jatuh ke dalam dosa maupun pencobaan. Sebab kita tahu bersama bahwa dosalah yang membuat hubungan kita terpisah dengan Allah. Dan karena dosalah, rasa aman itu berganti dengan rasa bersalah. Karena diintimidasi oleh si iblis yang membuat kita merasa tidak layak dan ujungnya semakin jauh daripada Tuhan. Bagaimanakah seseorang dapat merasakan ketenangan apabila orang tersebut memilih untuk menjauh dari sang sumber damai sejahtera itu? Sekalipun mungkin saja dunia menawarkan berbagai macam cara agar kita bisa beroleh rasa aman dan nyaman, namun semuanya itu hanya bersifat semu dan sementara. Sebab ketika kita selesai menikmati semua itu, hati kita tetap kembali lagi merasa takut dan cemas. Hanya Yesus yang mampu mengisi hati dan jiwa kita dengan rasa tenang dan aman. Oleh sebab itu, pastikanlah diri kita komit dalam berdoa dan menjaga kekudusan. Memberi komitmen maksudnya melakukan dengan rutin dan dengan secara sengaja. Tidak hanya di saat kita butuh saja atau di saat kita kondisi yang tidak enak saja baru kita berdoa. Namun sebaliknya, secara konsisten, terus-menerus, berkali-kali, bahkan dengan tidak jemu-jemu. Seperti juga yang Tuhan Yesus tunjukkan pada kita dalam ayat 39, di mana Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Kata lagi dan kata juga dalam ayat ini menggambarkan Yesus pun berdoa berkali-kali untuk sebuah pergumulan yang sama yang sedang dihadapinya. Tujuan dari komitmen ini agar manusia rohani kita semakin dibangun dari sehari ke sehari dan hubungan kita semakin erat dengan Tuhan sampai kita mendapati di dalam apapun yang terjadi, kondisi baik maupun tidak baik dalam hidup ini, kita tetap berkata dan mengamini dengan mantap bahwa Tuhan Yesus itu baik dan teramat baik bagi kita semua. Saya rindu dari sharing hari ini, kita belajar bagaimana untuk kita bisa tenang di tengah situasi yang hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Cara yang pertama adalah mencari wajah Tuhan dan biarkan kehendaknya yang jadi. Dan cara yang kedua adalah dengan berkomitmen untuk berdoa dan menjaga kekudusan. Saya berdoa mulai sejak hari ini ke depan, kita tidak perlu lagi merasa takut, sebab Allah El Shaddai selalu beserta kita. Dan jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Puji Tuhan. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu El Shaddai. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami tidak perlu lagi takut dan gentar maupun cemas Tuhan akan segala sesuatu, sebab Allah El Shaddai beserta kami. Kami berdoa Tuhan Yesus bersatu hati untuk menopang teman-teman, saudara maupun kerabat kami yang berada dalam pergumulan ataupun masalah. Apapun itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan mereka tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Sebentar kami mau angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.